Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, mari kita baca dulu ya ayat yang akan kita pelajari di surat An-Nisa ayat 2. Mari kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la takunu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Shadaqallahul azim. Baik. Surat An-Nisa ayat 2. Wa atul yatama, dan berikanlah kepada anak yatim amwalahum, harta-harta mereka. Wa la tatabaddalu, dan janganlah kalian mengganti al-khabitha, yang buruk, bit-thayyibi, dengan yang baik. Wa la ta'kulu amwalahum, dan jangan kalian memakan harta-harta mereka ila amwalikum, kepada harta-harta kalian. Innahu kana, sesungguhnya dia adalah huban kabira, dosa yang besar. Ya. Yang pertama teman-teman semuanya, ada munasabatul ayat, ada hubungan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Ayat yang pertama itu memerintahkan untuk menyambung silaturahim, karena kita berasal dari min nafsin wahidah, ya, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Nah, keturunannya berarti Bani Adam, anak cucu Adam. Nah, di ayat yang kedua kita diperintahkan untuk menyantuni, memelihara anak yatim. Karena kita tahu anak yatim itu butuh kasih sayang. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya, bapaknya atau ibunya. Kalau orang Arab, anak yatim itu ya yang enggak punya orang tua. Kalau kita kan ada yatim, ada piatu. Nah, jadi perintah untuk menyambung silaturahim itu di ayat yang kedua diimplementasikan dengan menyantuni anak yatim. Bahkan itu masuk dalam undang-undang kan.
Ya, anak yatim, fakir, miskin ya, dipelihara oleh negara. Ya. Jadi kita bersyukur di negara yang secara undang-undang sudah menjamin kesejahteraan anak yatim. Itu undang-undangnya. Adapun implementasinya ya ada menteri sosial ya yang mengatur hal itu. Ya meskipun tidak bisa mengcover semuanya, tapi ada ya bahkan banyak yang sudah tercover, anak-anak yatim itu tersantuni. Baik. Jadi ayat ini Allah perintahkan berikanlah kepada anak yatim itu harta-harta mereka. Artinya harta yang dipelihara oleh walinya. Jadi misal ya, saya memelihara anak yatim. Ya, anak yatim itu kan punya harta dari orang tuanya. Entah itu banyak atau sedikit, kemudian kita kelola. Nah, jangan sampai mengelola harta anak yatim itu ya, kemudian punya niatan untuk mengambilnya mumpung dia masih kecil. Ya. Di ayat yang lain Allah mengancam bahwa orang yang memakan harta anak yatim itu, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Bahwa siapapun yang memakan harta anak yatim itu zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim naro. Itu sama dengan memakan di dalam perutnya adalah api neraka. Nah, termasuk memakan harta anak yatim adalah misalnya suami istri. Kemudian yang meninggal suami dulu atau istri dulu? Yang meninggal siapa dulu? Istri. Oke, istri meninggal. Ya. Kan ada waris untuk anak nih, gitu. Tetapi nggak dibagi sama bapaknya. Ya, buat modal nikah lagi. Ya. Ya, maka ketika hartanya anak-anak ini ikut kebawa oleh bapaknya, itu sama dengan bapak itu memakan harta anak yatim, meskipun itu anak sendiri. Iya kan? Kan ini haknya anak. Maka setiap orang meninggal dunia, ya itu dibagi warisnya. Nggak usah nunggu nanti kalau sudah 1 pekan, 40 hari, 100 hari. Kalau bisa sekarang meninggal, besok langsung bagi. Lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Biar tidak dikompori oleh orang ketiga dan seterusnya. Ya, jadi pentingnya mengasuh, merawat serta memelihara anak yatim beserta hartanya. Karena memakannya itu ancamannya berat. Sama dengan memakan bara api yang ada di dalam perutnya. Bahkan dalam hadis itu disebutkan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu ada diperlihatkan orang-orang yang oleh di neraka itu dimasukkan bara api dari mulutnya sampai kemudian keluar dari duburnya. Maka Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, itu siapa? Kenapa dia sengsara itu?" Ya, dikasih bara batu api dari mulutnya keluar sampai anusnya. Maka malaikat Jibril menjawab, itulah dia orang yang memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak yatim. Di hadis yang lain Rasulullah juga menjelaskan ada orang yang di neraka itu keluar dari mulutnya semburan api. Itu makannya bara api, maka keluarnya semburannya api. Jadi betapa dahsyat ngeri ya, ternyata memakan harta yang bukan menjadi miliknya. Mungkin modusnya ingin memelihara anak yatim. Bagus ya kan? Tapi niatan buruknya ini nanti untuk menguasai hartanya. Kan bisa jadi ini anak yatim kaya, sawahnya luas. Kalau ini saya pelihara, ya, maka nanti bisa saja saya gunakan hartanya ini untuk kepentingan kita, kepentingan keluarga. Tuh. Jadi ayat pertama perintahnya
silaturahim, ayat kedua sudah aplikasi. Kalau ingin silaturahim, anak yatim itu pelihara. Ya. Rasul menjanjikan, ana wa kafirul yatama kahadaini fil jannah. Ya. Aku, kata Rasul, beserta orang yang memelihara anak yatim itu nanti di surga itu sedekat ini. Ya, sedekat 2 jari di surga. Ya, bukan di akhirat saja tapi di surga. Maka perintah Al-Maun tadi, surat Al-Maun itu ya, tentang anak yatim jangan jangan dianiaya itu sangat penting. Nah, lebih baik mana mengasuh anak yatim dikumpulkan seperti panti asuhan atau dipelihara masing-masing rumah punya anak yatim. Mana yang lebih ideal? Ya. Kalau konsep Islam sebenarnya ya, setiap rumah itu lebih baik ada anak yatimnya. Ya. Itu yang lebih afdol. Ya, bukan dikelompokkan menjadi satu panti asuhan. Ya. Itu kan kesannya rada nggak enak begitu. Anak yatim kan seperti marginalkan dengan konsep seperti itu. Tapi itu tujuannya juga bagus itu. Dididik, diarahkan. Tapi kalau setiap rumah itu punya anak yatim, itu kan lebih hebat. Ya, cuman memang ngasuh anak yatim itu berat. Ya, 1 agak nakal, 2 ikiuna itu yang menengah ke bawah lah. Ya, sehingga kadang nggak sabar. Ya, apalagi punya anak sendiri terus pilih kasih itu nanti bisa menjadi ya, pilih kasih menyakiti dan bisa mendolimi. Ya, itu ya memang berat wong surga. Ya, kalau hadiahnya kipas angin kan nggak berat. Ya, baik. Jadi berikan kepada anak yatim itu harta mereka. Benar-benar pisahkan ya. Kalau kita mau mengelola harta anak yatim, pisahkan. Ini harta kita, ini harta mereka. Ya. Misalnya kita jadi pengasuh anak panti asuhan. Itu jangan sampai rekening kita campur dengan rekening mereka. Nanti ada donasi masuk, ngerti ini WEDW. Ya. Maka wala tatabaddalul khabitha bittayyib. Jangan kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Artinya sesuatu yang buruk milik kita, punya anak yatim yang baik kemudian kita ganti. Nah, ini satu kedzaliman terhadap generasi yang nanti akan diharapkan menjadi tumbuh kembang dan menjadi orang yang bermanfaat di kemudian hari. Tapi kalau sudah dizalimi, maka ini sudah enggak ada lagi ya, harapan untuk mereka. Maka nanti ayat berikutnya ya, kalau ingin menikahi mereka, menikahi anak yatimnya, anak yatim perempuan, silahkan, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya, ayat yang bawahnya kan nanti ayat katanya ayat poligami gitu ya. Ya, ini sebenarnya bukan perintah poligami, justru perintah untuk mengurangi istri. Ya, itu nanti di ayat ke-3-nya. Ini bicara anak yatim. Jadi kalau mau menolong anak yatim, sekalian tolong juga ibunya. Gitu ya. Jadi kalau mau menolong anak yatim, sekalian tolong ibunya. Di mana? Ya nikahi ibunya. Ya, kalau tidak begitu, ya nanti ya, sekalian menolongnya begitu ya. Ya. Ada panti asuhan tapi enggak ada panti janda gitu kan enggak ada. Jadi menyantuni janda itu juga pahalanya besar. Ya, seperti jihad di jalan Allah. Ya, menyantuni para janda. Ya. Tetapi ya, jangan carinya yang muda-muda terus yang kaya. Ya, carinya ya yang benar-benar dia nggak bisa bekerja. Yang sudah sepuh begitu. Bagaimana Rasul mencontohkan setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, maka Rasul menikahi para janda, tapi jandanya yang sudah tua, 60 tahun, nah gitu. Ya. Ya.
Ya, jadi yang sangat membutuhkan ya untuk karena itu banyak fitnah juga. Ya, banyak fitnah. Karena kita mau nolong ibunya itu mau ngasih misalnya nanti dikira mau apa. Tapi kalau dinikahi sekalian kan itu menjadi terhindar ya, terhindar dari fitnah gitu. Nah, cuman masalahnya istrinya boleh enggak? Ya. Baik, jadi problem kita hari ini itu problem. Oh, para sahabat itu istrinya rata-rata itu ya 3-4 itu. Ya, yang mereka jaminan masuk surga ya. Ya satu aja susah itu. Ya. Baik, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Dan jangan kalian memakan harta mereka kepada harta kalian. Jangan makan harta mereka dimasukkan kepada harta kalian. Dolim. Ya, jadi urusan harta itu dalam Islam hati-hati ya, hati-hati. Ini uangmu, ini uangku. Ya. Bahkan suami istri saja itu harus jelas kok. Ya, ini uangmu, ini uangku. Ya, ini bawaan sebelum menikah, ini bawaan setelah menikah. Sehingga ketika meninggal itu jelas yang mau dibagi mana, warisannya itu mana. Ya, jangan sampai suami istri, suami beli tanah, istri nggak tahu. Ya. Atau istri punya banyak tabungan, suami nggak tahu. Nah ini repot. Maka harus saling mengetahui. Ya. Meskipun di situ uangnya jelas ini punya suami, ini punya istri, ini punya bersama, tetapi jelas ini punya. Sehingga ketika meninggal dunia tahu utangnya berapa, uangnya berapa. Ya. Jadi memang ada keterbukaan ya dalam rumah tangga. Ya. Tapi kalau kita kan ada uang lanang ya. Ya. Uang lanang, uang wedok. Nah, ya. Jadi punya jenis kelamin kalau di kita itu uang. Baik. Jadi janganlah memakan harta anak yatim itu kepada harta kalian. Jangan masukkan rekening mereka ke dalam rekening kita. Hati-hati. Jadi mengasuh anak yatim itu kalau dia amanah surga, tapi kalau enggak amanah neraka, urusannya neraka. Ya, karena tadi anak yatim itu butuh kasih sayang, ya, butuh untuk dirawat serta dipelihara. Ya. Kemudian innahu kana huban kabira. Oleh Allah disifati memakan harta anak yatim itu dianggap oleh Allah innahu kana huban kabira, dosa besar. Ya, dosa besar. Termasuk orang yang enggak mau memberikan hartanya, menyisihkan untuk anak yatim. Karena ada hak lisaili wal mahrum. Ya, jadi dalam wa fi amwalikum haqqun, ya, lisaili wal mahrum. Jadi dalam harta kita itu ada hak mereka. Ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, meminta-minta dan yang butuh dikasih sayangi. Termasuk untuk anak yatim. Maka minimal ada alokasi ya setiap bulan lah misalnya atau 10.000 ya 20.000 yang itu untuk anak yatim. Ya, misalnya di tetangga kita ada orang tuanya meninggal. Ya minimal kita santuni, sekolahnya kita perhatikan. Ya, digotong bersama-sama biar punya masa depan. Ya, karena para sahabat itu kalau dengan anak yatim, karena banyak yang ikut perang, kemudian suaminya meninggal. Ya kan banyak anak yatim di situ. Maka kemudian para sahabat itu menjadikan anak angkat itu. Ya. Sehingga anak-anak yang ditinggal oleh bapaknya karena perang, itu mereka enggak terlantar. Ya, benar-benar diopeni dan diperhatikan secara material maupun kasih sayangnya. Itu luar biasa. Maka muncul ayat-ayat yang memotivasi ya dengan pahala-pahala yang besar ya, dengan ganjaran yang besar kalau mereka mau menyantuni anak yatim. Gitu. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya dia adalah dosa yang sangat besar. Ya. Kalau di surah Al-Maun ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu yang pertama.
Ya. Apakah kamu tahu siapa pendusta agama, sebenar-benarnya pendusta agama? Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang tidak peduli dengan anak yatim. Maka berdasarkan ayat itulah kemudian ya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya terus mendirikan panti asuhan. Untuk apa? Ya mengelola, menyantuni ya anak-anak yang tidak punya orang tua. Ya, coba bisa dibayangkan ya, orang masih kecil ya, kemudian tidak punya bapak. Yang diharapkan kasih sayangnya, yang diharapkan materialnya. Ya, ibunya tidak bisa memenuhi karena dia nggak bekerja. Karena ibu kan takdirnya di rumah. Nah, ketika suami meninggal maka dia tidak bisa ya mencari nafkah. Nah, maka Islam hadir untuk memberikan solusi anak yatim harus dipelihara. Ya, anak yatim ya kalau ingin membantu maka berikan kasih sayang kepada mereka. Baik. Kemudian ayat berikutnya. Wa atul yatama amwalahum. Ya, dan berikanlah kepada mereka harta-harta mereka. Ya, jadi anak yatim itu wa in khiftum ya. Wa in khiftum, dan jika kalian itu takut alla tuksitu, untuk tidak bisa berbuat adil fil yatama, di dalam anak yatim, fankihu ma tobalakum, maka silahkan nikahlah kalian terhadap apa yang baik bagi kalian, minan nisa'i, dari para wanita, masna, 2, wasulasa, dan 3, waruba, dan 4. Nah ini orang mesti mengatakan ini ayat poligami. Iya, ayat poligami. Padahal ayat ini adalah ayat pembatasan pernikahan. Karena orang Arab jahiliyah dulu sebelum ayat ini turun, istri mereka itu ada yang 10, 15, 20, mereka tak terhingga. Ya. Sehingga ketika turun ayat ini, mereka langsung dibatasi. Ya, misalnya ada seorang namanya Ghailan. Ghailan itu punya 10 istri. Kemudian dia masuk Islam, sama Rasul, ceraikan yang lain, sisakan 4. Ya. Loh iya, syariat, gitu. Syariat seperti ini. Ya. Jadi syariatnya sisakan 4 saja, silakan yang lain kamu ceraikan. Pilih mana terserah, sisakan 4. Ya. Berarti ini bukan perintah untuk poligami, justru malah perintah untuk membatasi, mengurangi. Maka di akhirnya kalau nggak mampu ya cukup 1 saja. Nah, baik, kita coba lihat ayatnya ya. Wa in khiftum, jika kalian khawatir, takut, alla tuksitu, untuk tidak bisa kalian itu berbuat adil. Ya. Adil, tuksitu itu adil dalam arti materi ya. Dalam arti materi, bukan cinta. Kalau cinta kita nggak bisa adil. Ya. Sama anak saja itu kita nggak bisa kok adil dalam hal cinta. Misalnya punya anak 3, ya, 2 laki-laki 1 perempuan. Kira-kira kecintaan kita lebih dominan ke anak perempuannya atau anak laki-laki, anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga? Ya. Mesti ada kinasih di situ, ya, ada kinasih. Ya. Secara hati nggak bisa, ya. Tetapi secara materi bisa. Yang satu beliin baju, yang lain beliin baju semua. Yang satu beliin laptop, HP, yang lain juga beliin HP, bisa. Ya, itu secara materi adil bisa. Maka di ayat yang lain, di surah An-Nisa ayat 129, Allah juga berfirman, walan tastati'u an ta'dilu. Ya, yakinlah kamu tidak akan sanggup untuk bisa berbuat adil bainan nisa'i, di antara para istri-istri kamu. Ya, walau harastum, meskipun kamu sangat menginginkan. Ya, tidak bisa adil. Nah, ayat yang pertama ini, yang ayat ketiga, itu adil dalam hal materi, tapi ayat yang 129 An-Nisa itu adil dalam hal cinta. Ya, jadi kita nggak bisa membagi cinta dengan adil. Misalnya seandainya ada punya 3 istri atau 2 istri, itu pasti beda juga.
Ya. Kecintaannya, lebih cinta yang istri tua atau istri muda? Yang muda. Tapi kalau sakit balik berarti cinta sejatinya itu. Baik, jadi wa in khiftum alla tuqsitu, jika kalian takut untuk tidak bisa berbuat adil, benar-benar nggak bisa berbuat adil terhadap anak yatim. Jadi mereka ini ada ya, ayat ini turun berhubungan dengan orang-orang Arab yang mereka ingin menikahi anak yatim yang masih kecil itu. Ya, memang sudah biasa anak kecil itu umur 12, 13 itu mereka nikah itu biasa. Ya, sekarang aja ini jadi masalah ya kan. Kenapa? Karena ada pembatasan usia nikah. Usia berapa sekarang nikah itu? 18 atau 19? 19 ya, boleh nikah 19. Padahal sekarang di Jawa Timur, di Ponorogo itu berapa sekarang yang minta dispensasi untuk menikah dini? Karena sudah hamil duluan. Iya. Banyak yang sudah hamil duluan, kemudian minta dispensasi untuk menikah dini. Nah, repot ketika memang itu dijadikan undang-undang pernikahan harus umur 19 tahun. Ya mungkin tujuannya ya baik, tujuannya biar enggak terganggu masa depannya. Maksud cilik gendong anak itu kan, ya kan kasihan itu. Masanya seneng-seneng, masanya lagi belajar, ya, produktifnya kok malah gendong anak itu. Tapi dulu Bunda Aisyah juga menikah dalam usia muda, iya kan? 9 tahun dinikahi oleh Rasul, dan itu memang dipersiapkan oleh Rasul untuk apa? Untuk ya apa ya? Menyambung ke ilmu hadis ya, yang terjadi pada keluarga Rasul itu. Maka kita banyak melihat riwayat hadis. Itu yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Maka banyak hadis an Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha. Itu ya, kalau tanpa Aisyah kita enggak tahu bagaimana cara mandinya Rasul, bagaimana cara sholatnya Rasul ketika di rumah. Itu yang hal-hal privat. Itu yang memberitakan adalah Aisyah. Ya. Dan Aisyah itu cerdas luar biasa. Ya, maka kita bersyukur niatan Rasul menikahi putrinya Abu Bakar itu bukan karena nafsu, dan semuanya yang dinikahi oleh Rasul bukan karena nafsu. Ya. Contoh ya, misalnya ya, Rasulullah menikahi seorang ya keturunan ya, namanya Maria. Ya, Maria itu keturunan dari Bani Nadir ya, dan juga satu lagi suku mana begitu yang sangat terkenal. Nah, ketika terjadi perang ya, Khaybar ya, perang Khaybar, Maria itu sebagai tawanan perang mau diambil oleh seorang sahabat. Maka Rasul mengatakan silahkan ambil gitu. Ketika mau diambil, para sahabat protes, ya Rasul, kenapa Maria diambil si fulan itu? Dia enggak berhak. Ya, Maria itu wanita yang cantik dan dia bangsawan. Yang berhak untuk mendapatkan Maria hanya engkau ya Rasul. Maka kemudian sudah kalau begitu fulan suruh sini, suruh milih budak yang mana terserah. Ya, yang Maria suruh datang ke sini. Akhirnya Rasul diberikan kepada Rasul dan Rasul nikahi. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga perasaan dari dua suku yang besar itu, dan setelah dinikahi Rasul, Maria itu dua suku itu banyak yang masuk Islam. Ya, jadi pernikahan Rasul itu ada tasyriknya, ya, ada muatan dakwahnya. Contoh misalnya yang lain, Rasulullah menikahi Zainab. Ya, Zainab itu dulu istrinya Zaidun. Zaidun itu anak angkatnya Rasul, anak angkat Rasul. Zaidun menikahi Zainab. Ya. Dalam pernikahannya terjadi masalah sehingga bercerai. Ya. Setelah dicerai oleh Zaid, maka kemudian Allah perintahkan Rasul menikahi mantan istri dari anak angkatnya. Saat itu tabu sekali.
Ya, tetapi ketika ini perintah, maka Rasul mau tidak mau harus melaksanakan perintah itu. Ya, akhirnya dinikahi, maka jadilah itu syariat. Jadi boleh menikahi mantan anak angkat. Ya. Karena nggak ada hubungan keluarga apapun ya kan, anak angkat ya, bukan anak kandung. Kalau anak kandung nggak boleh, ya. Karena jadinya menantu. Baik. Jadi menikahi anak yatim. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu, jika kamu tidak bisa adil menikahi anak yatim tadi, silahkan mbok cari fangkihu, nikahilah yang lain. Wanita yang lain masih banyak. Ya. Tapi dengan catatan ma tobalakum, apa yang baik bagi kalian. Ini bahasanya Al-Qur'an indah sekali. Pakainya ma ya. Ma toba, bukan man toba. Artinya menikahi apa? Apa bukan siapa. Ya. Kalau siapa kan jelas orang, tapi apa itu sifat. Maka silakan nikahi apa yang sifatnya itu baik bagi kalian. Akhirnya kemudian keluar hadis, ya, fangkihu tungkahul mar'atuli arba'in. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Limaliha, lijamaliha, walinasabiha, walimaliha, walidiniha. Ya, silahkan kamu nikahi wanita ya, dari sisi cantiknya. Boleh juga kamu nikahi wanita dari sisi hartanya. Boleh juga kamu nikahi wanita dari sisi keturunannya. Ya, dan juga boleh kamu nikahi dari sisi agamanya. Ya, maka pilihlah, seandainya kok tidak cantik, enggak apa-apa. Yang penting agamanya bagus. Ya, karena cantik agamanya enggak bagus, ngentek ke ragat. Ngentek keragat, ya kan mesti make upnya mahal, gitu. Pakaiannya juga mahal, yo penampilan kan butuh biaya, ya ini bapak-bapak ini ya, kalau pengen istrinya cantik yo dibiayai, ya, biar glowing gimana kan begitu, pingin istrinya tampil cantik tapi nggak pernah dibeliin ya, bedak. Ya, repot ya. Ya. Jadi silakan boleh nikahi yang cantik. Tapi kalau enggak bisa, yang penting agama. Mau nikahi yang kelas ningrat, ya, darah biru nasabnya boleh. Ya. Kalau kita sejajar itu, kalau enggak sejajar nanti bisa dihinakan malahan itu. Ya. Kamu darah merah kok mau nikahi darah biru gitu. Ya. Bisa sengsara, makan hati gitu. Ya. Tapi kalau nggak bisa ya minimal agama. Ya. Jadi agama itu nomor 1 sebenarnya, meskipun di situ nomor 4, tapi itu standar yang paling utama. Apalah artinya cantik kalau nggak sholat? Maka di ayat disebutkan ini, ayat itu memberi pilihan yo aneh itu, ya, memberi pilihan aneh. Gimana anehnya? Karena wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai wanita musyrik itu apa? Beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Budak ya, budak perempuan. Ya, namanya budak itu mesti hitam, jelek, rambutnya keriting gitu ya. Ya, miskin, ya. Itu kata Allah lebih baik daripada wanita musyrik, meskipun wanita musyrik itu menakjubkan kalian. Ya. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka semua itu mengajak menuju kepada neraka. Sedangkan mereka yang budak beriman itu menuju kepada ampunan dan surga. Ya, jadi kalau kita mau mengikuti petunjuk Quran, insya Allah ya, hidup kita aman, tenang gitu. Nah, cuman kan kita ketika mau menikah itu obsesinya golek sing cantik gitu. Ya, bukan golek sing agamanya bagus. Ya. Maka setelah menikah muncul gelo nih, gelo aku gitu ya. Kenapa dulu saya nggak nyari yang agamanya bagus, akhlaknya bagus itu. Ya. Cantik jebulane, ya, ngamuan. Wes ngono cerewet sisan. Ah, wes angel, wes kadung duwe anak sisan. Pak ganti. Ya, repot.
Akhirnya mau gak mau nunggu ajal. Ini karena kesalahan ketika memilih. Ya, kenapa enggak fadfar bidzatid? Ya, karena tidak memilih berdasarkan agama. Ya, karena berdasarkan agama nyaman semua. Ya, karena cantik kalau sudah menikah itu hilang cantiknya. Ya, tinggal pelayanan kan begitu. Ya, akhlaknya. Ya, kalau diajak ngomong nyenengke, ya nyambung dan juga ya enaklah suami itu tenang gitu ya. Tapi meskipun cantik ngomong jengkel kayak gimana? Hilang cantiknya ya kan? Mesti golek liyane sing luwih cantik meneh gitu. Nah, ini bahaya. Baik, kembali kepada ayat ini bahwa kalau mau menikah itu matoba, pilih apa? Berarti apa sifatnya? Ya, sifatnya. Kalau orang itu 10 tahun sudah berubah. Secantik apapun 10 tahun berubah. Ya, apalagi kalau sudah punya anak 2, anak 3 itu, berubah itu ya. Ya, tapi matoba lakum, apa yang baik bagi kalian. Minan nisa'i dari para wanita. Masna wasulasa waruba. Jadi ada ulama yang mengatakan fitrahnya manusia, ini ibu-ibu harus tahu ya. Fitrahnya manusia itu ya pengen 2, 3 atau 4 dari wanita. Itu fitrahnya. Ya, adapun porak wani itu lain. Ya, tapi itu fitrahnya manusia laki-laki ya. Ya, itu seperti itu. Maka ibu-ibu harus paham. Ya, sehingga ketika itu menjadi fitrahnya manusia, ya, fitrahnya laki-laki, maka kemudian di situ ada syarat yang harus dipenuhi. Apa? Ya, fa in khiftum alla ta'dilu tadi. Adil enggak kamu? Ya, terhadap anak yatim tadi yang mau dinikahi sama istri-istri, adil apa? Tidak. Bisa enggak membagi harta secara rata? Ya. Jangan sampai menggantungkan sing tua ora tau diparani sing nom terus. Nah, ya ngamuk. Ya, ini namanya tidak bisa adil. Ya, maka wa in khiftum alla ta'dilu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama boleh fangkihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Masna itu sebenarnya artinya 2-2. Ya, sulasa itu artinya 3-3. Ruba itu artinya 4. Maka ada yang mengatakan ya itu kan huwa itu tambah 2 tambah 3 tambah 4 berapa itu? 2 tambah 3 2 tambah 3 kok 5 tambah 4 9. Maka istri Rasul berapa? 9. Ya, istri Rasul itu 9. Ya. Kemudian ada yang mengatakan wa itu kali. Wah, itu lebih banyak lagi. 2 kali 3 kali 4. Iya, itu orang-orang dulu memang banyak. Sekarang ini agak susah memang untuk bisa menikah 2-3 itu syaratnya di KUA itu berat sekali. Ya, harus izin dari istri ada. Surat izinnya susah ini. Ya, maka kemarin ada yang konsultasi, Pak, ini tetangga saya itu mau menikah lagi, tapi kok syaratnya angel ya Pak. Nek nikah siri gimana? Nah, akhirnya larinya ke situ, gitu. Akhirnya larinya ke nikah siri, gitu. Padahal nikah siri itu sangat-sangat mendolimi pihak istri, ya, sangat-sangat mendolimi pihak istri dari segi hukum, karena dia nggak bisa terikat, ya. Di zaman yang seperti ini nggak bisa dapatkan akte kelahiran, terus nggak bisa buat KTP, ya. Akhirnya nggak bisa, nanti dia mau haji harus pakai KTP, harus pakai paspor, buatnya pakai akte kelahiran, ya. Nah, ini agak susah memang, apalagi kalau dipermasalahkan mau dapat warisan, nah kamu siapa? Dari nasab itu nggak ada keturunannya di situ, ya. Ini secara hukum memang itu tidak tidak kuat ya, tetapi di sisi Allah pernikahannya sah. Jadi kalau suami tidak membagi waris kepada anak yang nikah siri itu, maka dia zalim, karena dia tetap anaknya dan sah menurut agama. Nah, itu nikah siri. Kenapa sebagian itu mengharamkan? Karena memang madorotnya besar. Ya, meskipun secara
aturan atau syarat hukum nikah itu terpenuhi. Ya, tapi enggak dicatatkan di KUA. Baik. Jadi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Boleh silahkan. 3, 2, 3 ataupun 4. Tapi ya fa in khiftum alla ta'dilu. Nah, ini. Jika kalian takut untuk tidak bisa kalian itu berbuat adil, ya, fawahidah, maka cukup satu saja. Wong satu kangelan, satu saja wis ora entek-entek gitu kan. Iya. Jadi memang agak susah. Para sahabat ring satunya Nabi yang dijamin masuk surga itu rata-rata istrinya ya 4, 3 gitu. Jarang yang istrinya satu itu cuma satu tok itu. Abdullah siapa namanya itu? Karena memang dia orang yang sangat zuhud ya. Ya, tidak tertarik dengan dunia. Bukan enggak mau, tidak tertarik dengan dunia. Ya, hanya satu tok itu yang istrinya cuma satu, yang lainnya itu 2, 3, 4, bahkan ada 10 kemudian harus dia ceraikan tinggal 4. Ya, ya itu apa namanya satu contoh dari para sahabat begitu. Ya, karena memang dia orang yang adil, ya, orang yang materinya juga banyak. Ya, orang-orang dahulu itu kekayaannya luar biasa. Beda dengan orang sekarang ya kan. Ya, sekarang emas saja masih milih emas nomo emas tua. Ya, kalau dulu emas itu batangan, uangnya saja emas. Uangnya saja emas. Ya, kita uangnya kertas. Ya, di mana nilainya? Ya, orang dulu itu kalau punya tanah itu hektaran, enggak usah dulu lah. Bapak kita, mbah kita tuh kalau punya tanah kan luas-luas itu. Sekarang aja punyanya kapling. Gitu. Kapling aja kapling yang 3x6 yang 100 meteran. Ya, jadi semakin ke sini itu semakin sedikit kekayaan orang itu. Ya, dulu mbah saya itu masih punya jarum dom itu loh. Dom itu dari emas. Gitu. Ya, sekarang emasnya itu emas KW1, KW2. Agar dipakai kuning itu emas itu. Ya, baik. Jadi teman-teman semuanya, ya fa in khiftum alla ta'dilu, ya kalau kamu memang tidak sanggup, tidak bisa berbuat adil, fawahidah, cukup satu saja. Ya, satu saja. Au ma malakat aymanukum, atau apa yang memiliki budak-budak kalian. Ya, budak itu ya boleh dinikahi, boleh digauli karena itu milik kita. Ya, jadi salah satu hukum Islam itu membolehkan berhubungan dengan budak, ya, karena itu miliknya, ya miliknya. Tetapi pembantu itu bukan budak loh, ya nanti disamakan pembantu itu dengan budak, ya, akhirnya ya pembantu pada dihabisin sama tuannya. Ya, itu bukan budak, karena budak itu diperoleh dari tawanan perang, gitu. Ya, kalau pembantu kan dia kerja, ya, dan digaji, maka jangan samakan pembantu dengan budak, ya, beda ya. Ya, jadi fa in khiftum alla ta'dilu, ya kalau kalian memang tidak sanggup untuk bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Saya agak khawatir sekarang ini, agak khawatir. Khawatirnya apa? Populasi perempuan sekarang itu jauh lebih tinggi dibandingkan populasi laki-laki. Kalau enggak percaya cek. Cara ngeceknya kan gimana? Gampang. Sekolahan. Ya, sekolahan itu banyak murid laki-laki atau murid perempuan. Itu rata-rata banyak perempuan. Ya, cek lagi tempat bekerja. Ya, itu banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Ya. Enggak tahu di Nusa Mbak ini banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Iya, itu rata-rata mesti banyak perempuannya. Ya. Pengajian pun ternyata juga begitu. Kemana-mana saya ngaji itu, ya, yang laki-laki itu satu kotak tok begitu, yang perempuan sudah sini full, tambah belakangnya lagi perempuan. Ya. Jadi memang populasinya itu lebih banyak perempuan.
Ya, jadi kalau satu laki-laki harus menikah dengan satu laki-laki, mesti lebih banyak perempuan yang nggak menikah. Nggih nggak? Eh? Kebalik. Saya ulangi ya. Seandainya laki-laki menikah dengan satu perempuan, itu benar ya? Berarti saya agak pusing gitu ya. Jadi satu laki-laki kalau harus menikah dengan satu perempuan, berarti nanti masih banyak perempuan yang nggak dapat jatah laki-laki. Iya. Karena apa? Karena populasi perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Maka perempuan tidak boleh egois. Ya. Karena jatahnya 4 dimiliki sendiri. Itu egois enggak? Enggak boleh dijawab. Ya, jatahnya laki-laki itu kan sampai 4. Gitu. Tapi dimiliki cuman sendiri. Berarti kan dia egois, enggak mempersilahkan wanita lain. Ya. Ya. Ya, maka ini menjadi pemikiran, ya, menjadi pemikiran sekarang karena dulu yang waktu kita masih remaja lah gitu. Itu yang agresif laki-laki. Tapi sekarang ya, saya melihat banyak itu yang agresif itu justru perempuan. Kan bahaya, Pak itu. Kalau yang agresif perempuan itu sama dengan kucing tawari gereh. Iya. Makanya itu bahaya kalau yang agresifnya itu perempuan. Perempuan kan dia kalau di Pinang saja malu-malu gitu. Bahkan diam sampai ada ucapan diamnya adalah ridhonya kan gitu. Ya ini sekarang gak hanya dia kok, malah dia agresif gitu. Nembak duluan. Ini kacau jadinya. Karena jumlah laki-lakinya sedikit. Ya, memang seperti itu. Jadi kalau fitrahnya tadi betul ya, 1:4. Ya, 1 laki-laki, 4 perempuan. Tapi kalau 1 tetap banding 1, mesti banyak perempuan yang enggak menikah. Ya, itu bisa dipastikan. Ya, mesti banyak yang tidak menikah. Ya, nah ini ya solusinya kembali ke ayat 3 tadi berarti ya. Ya. Ya, tapi syaratnya Allah ta'dilu untuk bisa kalian berbuat adil. Ya, kalau nggak bisa buat adil ya tadi cukup satu saja. Ya. Nah, tapi ya jujur saja kalau laki-laki itu pasti pinginnya 2, 3 dan 4. Ya, maka daripada dia tidak bisa memendam keinginannya terus melampiaskannya di luar, itu lebih berbahaya. Maka kalau wanita mau dan rela dimadu, itu surga. Mau enggak? Di surga. Iya. Loh iya, kan memberikan kebahagiaan kepada suami. Iya. Dan dia harus menahan emosi, menahan itu kan dia bisa tahan itu kan surga. Ya, ridhonya suami adalah surganya istri. Pilih surga yang manapun kan begitu. Ya. Jadi ternyata Islam memberikan ajaran yang indah. Cuman kan kita ini mikirnya itu egois gitu loh. Mikirnya diri sendiri. Ya. Maka kalau kita ikuti aturan Islam, zaman dulu tuh para sahabat gampang sekali kok. Misalnya Abu Thalhah mau menceraikan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu wanita yang cantik, ya, wanita yang sholihah. Ummu Sulaim itu punya anak namanya Anas bin Malik. Ya, Ummu Sulaim itu janda. Ketika mau menikah dengan Abu Thalhah, mas kawinnya apa? Mas kawinnya adalah kamu harus masuk Islam. Udah itu aja mas kawinnya. Akhirnya Abu Thalhah siap, saya masuk Islam untuk menikahi Ummu Sulaim. Ya. Sampai kisahnya masyhur itu di dalam hadis itu. Bahwa ketika punya anak bayi, anak yang masih kecil, ya, itu kemudian ditinggal pergi kerja pulang, itu anaknya meninggal. Tapi nggak dikasih tahu oleh Ummu Sulaim. Iya.
Suaminya datang, dilayani, dimasakkan, kemudian diservis habis-habisan, baru kemudian malamnya ada hubungan suami istri, paginya baru dikabari. Ya, anak kita gimana Bu? Dia sudah lebih tenang dari sebelumnya. Ya, terus dia pakai prolog, Pak, bagaimana kalau ada orang pinjam, kemudian yang punya minta untuk dikembalikan? Ya kembalikan. Nah, terus dia sampaikan, Pak, anak kita sudah diminta sama yang punya. Innalillahi wa inna ilaihi meninggal. Ya, itu ngabari setelah diservis sedemikian rupa itu. Kalau kita kan enggak, ya, mau ketemu sama suami ada masalah langsung, Pak ini gimana tong serang aku pembukaan barang. Ya gimana enggak jengkel gitu kan. Iya suruh duduk dulu, kasih minum dulu, kasih cenek dulu. Ini ceritanya yang runtut dari awal. Huruf buka lawang, Pak ini gini Pak. Ya, setannya nempel ditambah ngamuk gitu. Ya, apalagi datang langsung dituduh. Tadi boncengan sama siapa? Ini saya ada AB-nya. Ya, itu kan nasabah gitu. Ya, jadi bingung kalau seperti itu. Nah, baik, jadi kalau suruh ceraikan gitu. Nah, baik, jadi fa in khiftum alla ta'dilu, ya kalau kamu tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup satu saja. Dzalika adna alla ta'ulu, yang demikian itu lebih dekat untuk tidak kalian berbuat aniaya. Jadi biar berlaku adil, jangan berlaku aniaya, mendolimi, kasihan. Daripada nggak bisa berbuat adil, cukup satu saja. Kecuali kalau memang bisa berbuat adil, yang lain kasihkan rumah, yang lain kasih rumah, yang satu belikan mobil, yang lain belikan mobil. Secara materi adil, meskipun hati tidak bisa adil. Baik, satu ayat lagi. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Nah, berikanlah wanita-wanita yang mau dinikahi itu mas kawinnya secara sukarela, mas kawin. Ini penting. Karena sebaik-baik laki-laki adalah memberikan mas kawin yang terbaik. Maka Rasul ketika mau menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, mas kawinnya 100 onta. Kenapa? Wanita terhormat. Masa wanita terhormat mas kawinnya seperangkat alat sholat? Ya, diremehkan nanti sama wanita yang lain. Meskipun dari sisi perempuan, sebaik-baik wanita yang meminta mahar paling murah. Ya, tapi yo laki-laki yo punya harga diri dong. Ya, masa ngasih mahar seperangkat alat sholat. Ya. Jadi berikanlah pada wanita-wanita itu mas kawin mereka secara sukarela. Di dalam ayat sebelumnya di Al-Baqarah disebutkan kalau akad, ketika akad disebutkan mas kawinnya maka wajib diberikan. Ya, dan sudah digauli. Jadi misalnya hari ini akad, mas kawin sudah diberikan misalnya 100 juta, kemudian malam digauli, besoknya dicerai. Maka mas kawin mutlak milik istri. Ya, mutlak milik istri. Kenapa? Sudah digauli. Ya. Kemudian yang kedua kasusnya, hari ini akad, mas kawin sudah disebutkan 100 juta. Malamnya tidak digauli, paginya dicerai. Ada begitu? Ada. Ya. Jadi dia sudah dinikahi, sudah dikasih mas kawin tapi enggak digauli. Karena mungkin dia tahu ada aibnya, terus akhirnya terus paginya dicerai. Ya, karena dia dibuka ada aibnya. Ya, terus akhirnya enggak jadi dilanjutkan pernikahannya, dia ceraikan setelah pagi hari. Maka mas kawinnya diberikan separuh saja. Diambil lagi separuh. Ya, 100 juta, yang 50 juta ditarik lagi. Ya, itu kenapa ya? Karena belum digauli. Ya, kalau sudah digauli semuanya 100%. Tapi karena belum digauli diambil 50%. Tapi kalau mau diserahkan semua ya sudahlah, kamu sudah rugi nama karena sudah dinikahi, kan mesti orang meskipun belum digauli kan tetap namanya janda, ya kan? Nah, orang jadi mau mikir mau nikah lagi gitu. Akhirnya udahlah 100 juta PNKB, itu lebih baik. Tapi ketika yang ketiga, mas kawinnya itu belum disebutkan. Nah, mas kawin itu wajib, tapi enggak wajib disebutkan saat akad nikah, wajib pemberian.
Tapi ketika belum disebutkan, maka dia enggak wajib memberikan mas kawin. Ketika dia belum digauli kemudian dicerai, ya, itu enggak wajib memberikan mas kawin. Tetapi gantinya apa? Mut'ah. Gantinya adalah memberikan kesenangan. Ganti rugilah bahasanya begitu. Ya, serahkan, kalau orang itu kaya ya kasih semampunya, kalau orang itu miskin juga semampunya. Itu kaitannya dengan mas kawin. Ya, jadi tapi jangan sampai mas kawin menjadi penghalang untuk menikah ya. Ya sudah seneng sama senengnya, kemudian dari pihak istri minta mahar yang tinggi, itu, yang suaminya nggak sanggup, akhirnya itu menghalangi pernikahan. Itu jangan sampai terjadi. Kalau memang laki-lakinya itu mampunya 1 juta, ya jangan dituntut 10 juta. Nanti dia nggak jadi menikah, gelo, itu akhirnya nikah sama yang lain, wanitanya juga gelo. Nah, karena walinya menyarankan ojo ditompo nih 1 juta tok, kudu 10 juta. Ada seperti itu? Ada. Karena orang tuanya ikut campur tadi. Ya, orang tuanya menentukan pokoknya mas kawinnya 100 juta. Nek ora ya ora sah. Ya, padahal wis seneng. Ya. Laki-lakinya saya nggak sanggup nih 100 juta. Turun gimana 10 juta? Oh juga bisa 10 juta. Nah ini. Jadi jangan sampai ditarget sampai kemudian membatalkan pernikahan. Kalau orang Arab itu memang maharnya itu mahal. Minimal 3 kunci itu. Ya, kunci mobil, ya, kunci rumah, sama kunci toko. Kunci toko. Ya, itu sehingga kalau mau menikah itu harus siap itu dulu. Ya, kalau enggak siap ditolak. Ya, maka biasanya menikah dalam usia sudah tua karena baru dapat hartanya. Ini nabung kesuwen itu loh. Ya, umur 40 tahun baru nikah. Ya. Nah, efeknya setelah menikah kadang semena-mena sama istri. Ketika ada masalah dia bilang, "Kamu tak tuku kok. Ya. Kamu sudah saya beli." Nah, kalau orang Indonesia kan enggak. Mahar kita kan murah ya kan? Seperangkat alat sholat. Seperangkat alat ruko, sajadah, Quran. Plus tasbih gitu. Nah, itu maka ketika sudah terjadi pernikahan, suami enggak berani mentang-mentang. Mau bilang, "Kamu tak beli kok." Alah seperangkat alat sholat kok. Tak balik ke. Maka di sini wanitanya lonjak-lonjak gitu loh. Itu karena mas kawinnya murah. Itu ada plus minusnya juga. Ya, sisi yang positif apa? Ya, akhirnya menikah itu mudah. Ya, menikah mudah, enggak susah seperti orang Arab itu banyak yang tua-tua itu belum pada menikah itu. Ya karena susah mencari maharnya. Itu modalnya mahar itu berat ya. Maka orang Arab itu kalau diceritani orang Indonesia pengen nikah lagi sama orang Indonesia. Nah, maharnya murah katanya. Ya, baik. Ya, jadi wa in khitum wa atun nisa sadaqatihinna nikhlah. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan, maka jika baik bagi kalian atas sesuatu darinya seseorang itu, maka fakulu hani'am mariyah, makanlah dia dengan enak lezat. Jadi mas kawin itu memang haknya istri. Ya, laki-laki nggak boleh mengambil kecuali dengan izin istri. Misalnya mas kawinnya gelang 10 gram, ya, kemudian itu dipakai istri karena minyaknya istri. Suatu hari suami jatuh bangkrut, usahanya habis. Nah, kemudian istrinya bilang, "Mas, ini mas kawin kita dulu, ya, gelang ini kita gadekan, kita jadikan modal." Enggak apa-apa, saya ikhlas, boleh. Karena itu yang memberikan adalah pihak istri. Tapi kalau suami yang minta, istri enggak setuju, enggak boleh. Tapi kalau suami yang minta, istri setuju, boleh. Ya, jadi mas kawin itu haknya istri. Tapi sekarang di Indonesia bukan hanya istri, haknya orang tua. Gitu. Diberikan kepada orang tua. Itu kono gitu dia. Ya, harusnya itu haknya istri. Mau istri kebaik hati terus monggo nggo ibu wae, nggo modal, nggo ya mantu misalnya. Mantu kan juga butuh modal. Ya, jadi
Ini ya teman-teman semua. Jadi fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Silakan makanlah enak lezat. Baik teman-teman semuanya, sampai ayat 4 ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi banyak pelajaran ya, terutama tentang pernikahan, kemudian anak yatim ya, dan sosial yang lainnya. Dan ayat berikutnya nanti masih bicara tentang anak yatim dan bicara tentang wanita dan seterusnya, nanti harta waris ya. Moga kalau ada yang mau ditanyakan kami persilakan. Silakan, ada yang bertanya? Pak Ustadz, kalau biasanya kalau ini ayat-ayat yang kalau buat perempuan tuh gimana gitu Pak Ustadz? Kan setiap turunnya ayat itu ada asbabun nuzulnya ya Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz, asbabun nuzul dari turunnya ayat tentang yang terutama yang ayat yang tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz itu ya, ayat 3 ya. Yang boleh 2, 3, 4 itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini percaya ayat ini kan? Percaya ya? Percaya tuh. Artinya laki-laki memang boleh menikah 2, 3, 4 boleh kan? Boleh. Ya boleh. Adapun mau praktek dan tidak praktek itu kan urusan lain, ya kan? Yang penting ada ayat itu membolehkan. Baik, asbabun nuzulnya tadi sudah kita sampaikan bahwa pada zaman Nabi itu orang jahiliyah itu nikah itu sudah nggak terkontrol. Ada yang menikah istrinya 15, 20, 25, 50, semakin kaya semakin banyak istri. Iya. Sehingga ketika turun ayat ini itu sebenarnya bukan untuk perintah poligami tapi membatasi. Ya, membatasi. Maka orang-orang yang tadi istrinya ada 10, ada 15 dan seterusnya, dengan turunnya ayat ini Rasul perintahkan ceraikan istri-istrimu, sisakan 4. Ya, sisakan 4. 4 itu mana yang kamu suka silakan, yang lain kamu ceraikan. Ya, jadi sebenarnya bukan motivasinya adalah motivasi filosofinya adalah filosofi untuk membatasi ya. Ya, bukan untuk menambah. Karena bahasanya kan dari 2, 3, 4 terus kembali ke 1 gitu. Ya, tapi tetap tidak menutup kemungkinan laki-laki itu menikah 2, 3, 4. Itu sudah paling pol itu sudah 4. Bayangkan dulu itu sampai 10, sampai 15 kan ngeri. Ya, sekarang cuman sampai 4. Kalau udah 4 stop, nggak bisa lagi. Ya, yang lebih dari 4 itu khusus untuk Rasul. Nah, jadi aman kan wanita, hanya 4 tok gitu kan. Nah, 4 pun itu ada syarat tadi, adil. 4 kok nggak bisa Pak, 3 nggak bisa Pak, 2 nggak bisa, ya 1 aja sudah. Ya, jadi itu ayat untuk sebenarnya pembatasan. Ya, bahasanya tuh laki-laki biar berpikir logis. Oh, saya nggak mampu kok, cukup 1 saja, ada alasan gitu. Ya, kira gitu jadi semangatnya bukan semangat nambah, tapi justru semangat mengurangi zaman dulu itu. Ya, untuk menjaga hak-hak wanita. Karena wanita adalah paling rawan haknya untuk dilanggar. Ya, itu hak wanita. Maka Islam ingin melindungi hak-hak perempuan, hak-hak kaum yang lemah. Ya, kira itu. Monggo kalau ada yang lain. Baik, silakan selanjutnya monggo. Kayak masih ada yang ganjel belum selesai. Monggo. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Nanya lagi. Kaitannya dengan qadha dan qadar. Kalau qadha itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya Pak Ustadz. Terus kemudian kalau takdir ya itu juga tergantung dari ikhtiar dan doa kita ya Pak Ustadz. Nah itu kalau misalkan tuh kayak di di medsos dan ya nggak di medsos aja sih, di dunia itu juga itu kan banyak yang kayak kalau bahasa kasarnya itu nyun sewu ya Pak Ustadz.
nanya Pak Ustadz, kalau yang seperti itu tuh kaitannya gimana Pak Ustadz? Apa karena mungkin karena ikhtiarnya mereka jadi dia dapat apa namanya bisa merebut atau bagaimana, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ini berat, pertanyaannya berat jadi. Iya, jadi memang syariat itu fitrah ya, fitrah manusia. Jadi ketika dia di rumah tidak terpuaskan, pasti akan mencari kepuasan di luar. Ketika di rumah dia nggak bisa tenang, maka dia akan mencari ketenangan di luar. Maka tugas istri adalah bagaimana membahagiakan suami, menenangkan suami, biar tidak pindah berpaling ke lain hati. Ya, tidak digoda saja, itu dia mencari. Apalagi ini ada yang nawani. Bahasanya kan nawani gitu kan. Ya. Ya, itu bahasanya nawani. Tidak digoda saja, tidak ditawani, dia tidak ditawani saja, mencari dia. Apalagi dia ditawani. Ya, kayak kuda lepas dari kandang. Ya, kira-kira seperti itu. Maka jaga ya hatinya dengan doa, dengan sholat, karena memang sekarang jumlah wanita tadi lebih banyak. Ketika jumlah wanita lebih banyak, mesti dia bingung, aku kok untuk bojo gitu. Ya, maka dia mencari orang yang kira-kira ya, mapan gitu, kemudian bisa diandalkan. Nah, itu yang makanya dicari adalah yang seperti itu. Seandainya nggak bisa dapat nikahinya, ya dapat uangnya kan begitu. Nah, jadi betapa banyak di luar sana itu godaan-godaan terhadap suami. Ya, terutama yang sudah sukses. Nah, urung sukses kita orang wani gitu. Ya, tapi ketika sudah sukses, ya, itu sudah bisa ngasih uang, ya itu godaannya lebih tinggi lagi itu. Ya, maka ya hati-hati ya, jangan sampai over ya pengawasannya over, 1 jam telepon ya nggak nyaman juga. Ya, cukup ingatkan sholatnya. Insya Allah kalau sholatnya istiqomah, sholat itu yang akan menjaganya. Kaitannya dengan takdir, ya ketetapan Allah, kita nggak tahu apa yang ditetapkan untuk istri suami kita. Apakah selamanya menjadi milik kita atau di tengah jalan dibegal orang lain? Iya kan? Kita kan nggak ngerti takdir di sana apa. Ya, tapi kita tetap berusaha. Ya. Dan seandainya lepas sekalipun, itu nggak membahayakan iman kita juga. Ya, jangan sampai mempengaruhi kualitas iman kita kepada Allah. Apalagi yang salah mereka, yang salah dia. Ya, sehingga kita ya santai saja, cukup ya bersabar. Allah tetapkan mungkin takdir yang lebih baik untuk kita. Ya, apa artinya kalau kemudian tetap bersatu tetapi itu menjadi enggak baik ke depannya untuk kita. Ya, pasrahkan aja, ini barangkali sudah takdir yang Allah tetapkan. Syukuri saja, nikmati, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, saya kira begitu. Jadi ada hubungannya dengan takdir juga ada. Tetapi kalau dia mau berusaha, ya taunya takdir itu kan kalau sudah terjadi. Ya, kalau belum terjadi kan tetap kita bisa berusaha dengan doa, ikhtiar maksimal. Ya, saya kira gitu ya. Baik, cukup ya. Kita akhiri dengan doa. Mari kita bersama-sama mohon kepada Allah agar selalu diberikan keistiqomahan dalam iman, istiqomah dalam takwa, istiqomah dalam beramal saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sahhil umurana wa umura walidayna wa umur jami'il muslimin ma damatis samawati wal ard. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.